Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Absalubis, NPM 20150015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian database MySQL. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem menggunakan perintah dasar SQL yang cukup terkenal atau DMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software dan server. Kelebihan DMS MySQL: 1. Merupakan salah satu software yang portable. 2. MySQL merupakan salah satu DMS yang open source. 3. Multi-Azure. 4. Memiliki tipe data yang bervariasi. 5. Memiliki fitur keamanan yang baik. 6. Administratif tools yang lengkap. 7. Strukturable yang lebih fleksibel. 8. Dapat diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman. 9. Tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Dan yang terakhir 10. Tidak membutuhkan RAM besar. Kekurangan DBMS MySQL: sulit untuk diaplikasikan pada instansi atau perusahaan dengan database yang besar. Support yang kurang populer untuk aplikasi mobile dan game. Pengertian DDL, DML, DCL beserta contohnya. DDL atau Data Definition Language adalah perintah dari SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Contohnya create, rename, alter, drop. DML atau Data Manipulation Language adalah perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengelola data dalam tabel. Contohnya select, insert, update, delete. DCL atau Data Control Language adalah biasa digunakan untuk merubah hak akses, memberi roles, dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Contohnya grant dan revoke. 10 tipe data yang dapat digunakan dalam MySQL beserta bentuk tabelnya dan keterangannya. Pertama, tipe data angka atau numerik, yang merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Pada tipe data angka terbagi menjadi beberapa jenis seperti pada kolom tabel di bawah ini. Kedua, tipe data teks atau string, tipe yang merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditumpung, yakni sebanyak 225 karakter. Di bawah ini ada beberapa jenis-jenis tipe data string yang terdapat pada database MySQL. Ketiga, tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, tanggal. Di bawah ini ada beberapa jenis tipe data date yang terdapat pada database MySQL. Yang keempat, tipe data block, yang dimana merupakan tipe data yang digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lain. Sudah terdaftar ya tabelnya di bawah ini. Membuat perintah database dan tabel MySQL. Perintah SQL adalah yang dipakai untuk tabel baru dalam database MySQL adalah perintah create table.
Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah tabel dengan nama tabel pelanggan. Di dalam tabel di atas terlihat bahwa id pelanggan ada sebuah simbol bintang. Simbol tersebut dimaksudnya sebagai sebuah kunci atau primary key di tabel yang akan kita buat ini. Berikut ada query untuk membuat tabel database MySQL di atas. Berikut ini contoh lain dalam pemberian kunci database data tabel. Perhatikan bahwa penulis memindahkan perintah primary key di awal atau sebaris dengan nama value yang ditunjukkan untuk dijadikan kunci pada tabel tersebut. Keduanya sama saja dan query dapat berjalan normal. Jika query Anda sudah siap untuk dieksekusi, maka silakan buka DMS Anda. Dalam hal ini, penulis menggunakan command line untuk belajar database dasar ini. Seharusnya, jika sudah dieksekusi, akan muncul pemberitahuan sebagai berikut. Query OK, null rows of affected 0.16 set. Atau untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar di bawah ini. Contoh perintah insert, select, delete, and update pada MySQL. Pertama, insert. Query insert digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah tabel. Contohnya, insert nama tabel peluas. Kedua, select. Query select digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada sebuah tabel. Contohnya sudah terdapat di bawah ini. Ketiga, delete. Query delete digunakan untuk menghapus baris data. Sama seperti perintah update di atas, perintah atau query delete biasanya diikuti dengan klausa where atau menghapus data secara spesifik. Keempat, update. Query update digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Perintah update ini harus menggunakan klausa atau where untuk mencegah terjadi perubahan pada seluruh data, kecuali jika memang ingin mengubah seluruhnya, maka tidak diperlakukan klausa tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan.